Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Damianti SKMMKes. Saya adalah dosen tetap dari program studi S1 Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah kebijakan kesehatan. Mata kuliah ini merupakan konsentrasi atau peminatan di bidang administrasi kebijakan kesehatan atau AKK yang disingkat dengan AKK, dengan beban mata kuliahnya adalah 2 SKS untuk semester 6. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan distribusi singkat tentang mata kuliah kebijakan kesehatan. Mata kuliah kebijakan kesehatan ini membahas prinsip, konsep, dan kerangka kerja kebijakan kesehatan yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa akan memahami proses perumusan, implementasi, evaluasi kebijakan kesehatan, serta keterlibatan berbagai faktor dalam sistem kesehatan. Selain itu, mata kuliah ini juga mengulas tantangan dan strategi dalam pengambilan kebijakan yang berbasis bukti, guna untuk meningkatkan sistem kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, adapun cakupan pembelajaran untuk mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar kebijakan kesehatan dalam berbagai perspektif serta perannya dalam sistem kesehatan, mampu menganalisis perumusan kebijakan kesehatan di tingkat nasional dan internasional berdasarkan pendekatan berbasis bukti, mampu menilai implementasi dan dampak kebijakan kesehatan terhadap masyarakat, tenaga kesehatan, serta implementasi kesehatan secara keseluruhan. Mahasiswa juga mampu menyusun rekomendasi kebijakan kesehatan yang inovatif dan aplikatif untuk meningkatkan sistem kesehatan yang efektif dan efisien. Di awal pertemuan perkuliahan, saya biasanya akan melakukan perkenalan guna membangun keakraban dosen dan juga mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya akan membuka diri untuk diskusi ataupun itu bentuknya terkait dengan perkuliahan dalam bentuk diskusi. Bentuk dan metode yang saya ampu pada mata kuliah ini adalah berupa bentuk student-centered learning, di mana pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dan strategi discovery learning untuk nantinya mahasiswa akan diberi topik-topik yang akan dipelajari. Yang selanjutnya juga akan didiskusikan dalam small group diskusi berupa presentasi diskusi kelompok, tanya jawab, dan mahasiswa membuat tugas yang akan diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan interaktif di dalam kelas. Untuk mata kuliah kebijakan kesehatan ini, komponennya adalah yang pertama soft skill 20%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester adalah 40%. Demikian rencana pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah kebijakan kesehatan. Semoga CPMK pada mata kuliah ini dapat sesuai dengan yang diharapkan dan ditargetkan oleh dosen. Pengajaran yang saya lakukan adalah pada mata kuliah ini kebijakan kesehatan pada pertemuan pertama. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini
Saya untuk mengambil mata kuliah kebijakan kesehatan yaitu dengan dosen Danianti SMMK akan memberikan materi untuk 1 semester ke depan. Baiklah, kita masuk nanti ke dalam tahap materi pertama. Siapa yang memimpin doa dulu sebelum perkuliahan kita akan berdoa? Silakan. Mungkin PJ mata kuliah Elsa silakan pimpin doa untuk hari ini. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, ada ini kita berdoa memilih kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, setelah kita berdoa, semoga apa yang kita dapat hari ini di dalam pembelajaran ini mendapat ilmu yang berkah dan dapat kita terapkan untuk tahap berikutnya. Untuk selanjutnya saya akan mulai absensi. Untuk hari ini ada yang tidak hadir, Elsa? Ada dua. Siapa saja itu? Info Lestari dan Semi Kementerian. Oke, Iko dan Sergi. Baik, kita akan mulai absensi. Saya akan langsung absensi di siang ADM-nya ya. Ini Tiara, Elsa Ananda, Desrianti, Dian Putri Rahmayani, Nurul Alia, Sherly yang izin ya. Info Lestari. Izin. Oke, saya akan mulai absen. Ayu Solea hadir. Saya Bu. Oke. Putri Salsabila. Hadir Bu. Aulia Rahma. Hadir Bu. Delsi Gusmelasari. Hadir Bu. Nadia. Cindy Aulia. Hadir Bu. Keisha Aulia. Hadir Bu. Zakia. Hadir Bu. Baik, kita mulai saja materi kita hari ini. Materi pertama yaitu kita akan membahas tentang konsep kebijakan kesehatan. Sebelum kita masuk ke topiknya, Ibu mau nanya dulu nih, siapa yang kira-kira memahami apa itu kebijakan kesehatan? Silakan Elsa. Kebijakan kesehatan adalah aturan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Baik, good. Terima kasih. Ada lagi? Saya Bu, Silakan. kebijakan kesehatan adalah panduan atau arahan yang digunakan untuk merencanakan dan menjalankan program kesehatan agar berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan, Ayu. Kebijakan kesehatan menurut saya mungkin membantu untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam bidang kesehatan, misalnya seperti pencegahan penyakit, pelayanan rumah sakit, terus pengelolaan di rumah sakit. Baik, terima kasih. Oke, dari hasil yang telah disampaikan oleh teman-temannya tadi ada 3 orang ya. Dapat kita simpulkan bahwasannya kebijakan kesehatan itu adalah bagian dari integral sistem kesehatan yang mengarahkan ke perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program kesehatan di tingkat nasional dan internasional. Dapat kita simpulkan bahwasannya kebijakan kesehatan itu adalah bagian dari integral sistem kesehatan. Kita sekarang masuk ke tahap definisi kesehatan, tapi kita bahas satu topik saja, yaitu dari WHO. Ada kebijakan kesehatan itu adalah hukum, regulasi, strategi, dan program untuk meningkatkan status kesehatan populasi melalui pendekatan berbasis bukti. Jadi memang kita dengan kesehatan memang selalu menyebutnya pada WHO. Oke, ruang lingkup kebijakan kesehatan apa saja? Yang pertama adalah kebijakan preventif. Di sini fokus pada pencegahan penyakit dan juga promosi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan kuratif ya. Di sini menyediakan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas tentunya.
Kemudian ruang lingkup yang ketiga adalah kebijakan rehabilitatif ya. Di sini untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis ataupun disabilitas. Lanjut untuk prinsip dasar kebijakan kesehatan, yang pertama harusnya prinsip itu ada efisiensi. Efisiensi di sini adalah penggunaan sumber daya kesehatan secara optimal. Kemudian lanjut untuk keadilan atau equity. Di sini maknanya adalah akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Jadi siapa saja juga data yang valid. Keempat adalah aksesibilitas. Di sini layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oke, lalu peran kebijakan dalam sistem kesehatan itu seperti apa ya? Akan kita bahas yang pertama sebagai pengaturan ya, atau sebagai regulasi ya. Di sini untuk menetapkan regulasi yang mengatur penyedia layanan kesehatan, tenaga medis dan juga obat-obatan, istilahnya dalam pelayanan kesehatan ya. Yang kedua adalah sebagai penyediaan akses ya. Jadi di sini untuk memastikan setiap individu itu dapat. Oke, tadi kita ada membahas tentang kebijakan preventif ya. Jadi kebijakan preventif itu seperti apa? Yang pertama adalah imunisasi ya. Seperti kita ketahui bahwa program vaksinasi ini juga untuk mencegah penyakit menular ya. Nah, yang kedua itu contohnya adalah kampanye anti merokok ya. Upaya untuk mengurangi konsumsi rokok di masyarakat. Seperti yang kita ketahui sekarang, tingkat konsumsi merokok untuk usia untuk di Indonesia itu kita tahu dari usia remaja, tidaknya mungkin SD sudah ada yang merokok kan? Ya. Nah, kemarin juga ibu sudah melakukan penelitian di sekolah SMP. Ternyata ibu di sana ibu melihat apakah kebijakan anti merokok di sana berjalan lancar atau tidak ya. Ternyata di sekolahnya di sana mereka ada semacam satgas yang ditunjuk oleh sekolahnya sendiri ya, itu merupakan siswanya mereka untuk melihat apakah kondisi sekolah mereka aman atau tidak dari bebas merokok ini ya. Nah, kemudian germas, kebijakan preventif sekarang ketiga adalah germas ya. Kita tahu sendiri program pemerintah ini selalu disonding untuk melakukan gerakan masyarakat hidup sehat untuk promosi dan hidup sehatnya juga. Oke, lalu peran kebijakan dalam sistem kesehatan itu seperti apa ya? Akan kita bahas yang pertama sebagai pengaturan ya, atau sebagai regulasi ya. Di sini untuk menetapkan regulasi yang mengatur penyedia layanan kesehatan, tenaga medis dan juga obat-obatan, istilahnya dalam pelayanan kesehatan ya. Yang kedua adalah sebagai penyediaan akses ya. Jadi di sini untuk memastikan setiap individu itu dapat memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Yang ketiga adalah perlindungan dan pencegahan ya. Jadi di sini untuk mengontrol dan mencegah penyebaran penyakit. Oke, baik. Setelah tadi materi yang ibu sampaikan, maka kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Jadi kita dibagi dalam 3 kelompok. Satu kelompoknya itu ada 4 ya. Jadi untuk kelompok pertama itu mahasiswanya adalah Nadia, Dian, Nurul, dan Desrianti. Dengan materi yang akan dipresentasikan nanti adalah tantangan implementasi jaminan kesehatan Indonesia. Untuk kelompok 2 dengan materinya digitalisasi layanan kesehatan melalui telemedicine di Indonesia. Kelompoknya yaitu Zakia, Delsi, Keisha, dan Atali. Nah, untuk kelompok 3 dengan materi kebijakan pengambilan pengendalian pandemi COVID-19 itu mahasiswanya ada Putri, Ayu, Cindy, dan Aulia. Baik, sekarang kita mulai berkumpul dengan kelompoknya, kelompok 1 dan 2 dan 3.
ya semua apa tugasnya. Maka pertemuan kita pada hari ini sudah berakhir, dan jangan lupa untuk minggu depan kita mulai untuk presentasi, dimulai dengan kelompok pertama ya. Jadi kelompok pertama siapkan makalahnya beserta PowerPoint-nya, nanti akan dipresentasikan oleh kelompok. Untuk pertemuan hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.